Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline. Pemirsa, pendidikan vokasi kini menjadi garda terdepan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang benar-benar siap kerja. Bukan hanya memahami teori, tetapi terampil di lapangan, tangguh menghadapi tantangan dan berintegritas dalam setiap prosesnya. Di kota Semarang, berdiri Politeknik Pekerjaan Umum atau PUTEK, perguruan tinggi vokasi di bidang konstruksi dan infrastruktur yang hadir menjawab kebutuhan tersebut. Lalu bagaimana kampus ini mencetak lulusan yang unggul dan siap terjun langsung ke dunia kerja? Berikut liputan selengkapnya. Pendidikan adalah kunci masa depan bangsa. Di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia, kebutuhan akan sumber daya manusia yang terampil, siap kerja, dan adaptif terhadap teknologi semakin mendesak. Perguruan vokasi kini menjadi jawaban untuk menghadirkan lulusan yang tak hanya paham soal teori, tetapi juga matang dalam praktik di lapangan. Di Untuk Indonesia kali ini, kita akan mengajak Anda mengenal lebih dekat sebuah perguruan tinggi vokasi di bidang teknik dan konstruksi dalam mempersiapkan generasi muda untuk menjawab tantangan tersebut. Bersama saya, Konita Rahman, mengajak Anda melihat lebih jauh Politeknik Pekerjaan Umum di Kota Semarang, kampus yang hadir untuk mencetak tenaga terampil masa depan sejalan dengan visi besar Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dari Kota Semarang untuk Indonesia. Nah pemirsa, saya saat ini sudah berada di Politeknik Pekerjaan Umum atau PUTEK. Nah di sini saya sudah di salah satu fasilitasnya, yakni perpustakaan. Nah untuk bagaimana mengetahui selengkapnya ini saya sudah bersama dengan Direktur PUTEK, ada Pak Prawijaya. Halo Pak, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Pak, terkait dengan posisi pendidikan vokasi di Indonesia ini sepertinya tantangannya seperti apa Pak? Oh, sebetulnya lebih banyak bukan tantangan, malah opportunity ya, malah kesempatan yang cukup besar. Karena terutama di dunia konstruksi ya Mbak ya, kita bicara di dunia konstruksi itu, kita itu setiap tahun membutuhkan sekitar 600 ribuan tenaga kerja konstruksi, di mana ada sekitar 500 ribuan lebih itu di level operator, 16.000 itu di level tenaga ahli, insinyur ya. Nah ada sekitar 43 ribuan itu di level teknisi. Nah, dan ini Mbak Konita, setiap tahun produksi dunia konstruksi perguruan tinggi vokasi hanya menghasilkan 4.000 orang lulusan seluruh Indonesia. Jadi sebetulnya terdapat kekurangan 39.000 orang per tahun untuk lulusan perguruan tinggi vokasi. Nah, ini menjadi kesempatan yang luar biasa bagi anak SMA, ya lulusan SMA, lulusan madrasah aliyah maupun SMK untuk bisa langsung masuk ke dunia pendidikan vokasi. Karena apa? Karena nanti kemudian bisa langsung bekerja. Gitu. Oke, Pak. Sambil selanjutnya kita coba berbincang sambil jalan-jalan ya Pak ya. Kelihatannya ini perpustakaan ini salah satu fasilitas yang akan mungkin sering saya kunjungin kalau saya jadi mahasiswa di sini begitu. Karena rapi, terus juga ini aktivitas mahasiswanya terlihat antusias begitu ya untuk datang ke perpustakaan ini. Oke, Pak, melihat tren kebutuhan tenaga terampil di sektor konstruksi dan infrastruktur saat ini tuh bagaimana kalau misalnya kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya begitu? Sebetulnya tetap tinggi ya Mbak ya, ada penurunan di satu sisi tapi ada kebutuhan yang lebih banyak lagi di sisi yang lain. Nah ini tren ke depan ya, ternyata kita buktikan sektor infrastruktur juga tetap masih dominan. Dan ingat, sektor infrastruktur itu bukan hanya di Kementerian PU, tapi ada Kementerian PKP, Kementerian Perhubungan, dan lain sebagainya. Nah, itu juga mereka menyelenggarakan penyediaan infrastruktur yang juga kemudian bisa menjadi market
alumni PUTEK ini. Berarti intinya adalah kebutuhan infrastruktur ini juga dibutuhkan oleh kementerian-kementerian lain, tidak hanya di PU saja, Pak ya? Walaupun memang ini kita desain untuk spesifik sebetulnya untuk kebutuhan seperti kebinamargaan, itu jalan dan jembatan, kemudian terkait dengan pencipta karyaan seperti sanitasi, air minum, gedung, terus kemudian untuk sumber daya air itu ada bendungan, irigasi, dan juga sekarang prasarana strategis, desain prasarana strategis itu juga membutuhkan untuk sekolah rakyat dan sebagainya. Berarti berbicara mengenai kebutuhan infrastruktur tadi, Pak, dari PUTEK ini bagaimana menyiapkan talenta lulusan tersebut untuk berkontribusi ke Indonesia Emas 2045? Kita juga memikirkan di dalam Renstra kita mengenai Indonesia Emas 2045 ya. Bagaimana kita menyediakan tenaga kerja terampil yang berkompeten dan relevan. Nah, ini kalau berkompeten artinya apa? Dibuktikan dengan bermacam-macam sertifikat, dan kemudian relevan maksud saya adalah kita memanfaatkan teknologi-teknologi terbaru untuk menjadi bahan atau materi di dalam kurikulum yang harus dipelajari oleh para mahasiswa. Selain itu, Mbak Konita, itu perlu kami sampaikan bahwa mahasiswa PUTEK di sini atau Politeknik Pekerjaan Umum, mereka itu harus belajar tentang hard skill-nya, tentunya dengan belajar seperti mereka. Nah ini, dan juga kemudian soft skill. Nah ini soft skill sangat penting. Mereka kita sediakan satu gedung penuh hanya untuk UKM, unit-unit kegiatan mahasiswa. Nah, kita sangat mendorong mereka, bahkan kita saat ini pun sudah merekrut bukan hanya jalur biasa, tetapi juga jalur prestasi. Jalur prestasinya adalah jalur prestasi akademik dan non-akademik. Jadi kita menyediakan kombinasi hard skill dan soft skill sehingga lulusan kita memang sudah siap untuk ikut berkontribusi menciptakan atau mewujudkan Indonesia Emas 2045. Oke, dari perspektif kampus sendiri nih Pak, terutama dari PUTEK, apa sih yang membuat lulusan vokasi ini menjadi lebih unggul kalau misalnya dibandingkan dengan lulusan sarjana begitu? Nah, ya memang pasarnya lain ya. Kalau lulusan vokasi memang didesain untuk langsung bekerja, siap bekerja. Maksudnya adalah mereka itu sudah dilatih pada saat pendidikan, yaitu dengan kalau di kami adalah 70% praktek, 30% teori. Dan Mbak Konita, 30% teori itu yang murni itu hanya 10%. Yang 20% itu adalah dengan mereka harus belajar best practice. Ada yang magang, ada yang terus kemudian ke lapangan. Kunjungan lapangan itu wajib setiap mata kuliah ada kunjungan lapangan. Terus kemudian tentunya ada dosen tamu dan dosen ada kuliah umum juga itu. Dan ingat, pengajar-pengajar kita bukan hanya pengajar yang ada di kita, tapi juga praktisi, yaitu praktisi-praktisi dalam tanda kutip orang PU. Ya, orang PU itu adalah bukan pegawai PU aja, tetapi orang yang memang sudah berjibaku sekian lama di lapangan, di tempat di lapangan, dan juga para praktisi dari kontraktor. Nah, itu memberikan pengayaan bagi para mahasiswa kita dan juga bagi para dosen-dosen kita. Dan tentunya mereka juga harus terus kuliah dan juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian Tridharma Perguruan Tinggi. Mbak Konita, mungkin dari sini, habis ini kita ke arah workshop. Kita ada 8 buah workshop yang besar-besar dengan fasilitas yang lengkap. Dan ingat Mbak Konita, alat-alat yang kita punya bahkan untuk Kementerian PU tidak di setiap provinsi itu ada. Oke. Tapi kita disediakan oleh Kementerian PU ada di sini. Oke, gitu. baik. Nanti kita akan lihat ya Pak langsung di sana. Siap Mbak Konita. Oke, baik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Didukung oleh
Kita akan lanjutkan perbincangannya ya Pak. Siap. Nah ini kita sudah ada di ruangan workshop. Ya, workshop, betul. Kita itu punya 8 workshop. Ini salah satu workshop, yaitu workshop bahan dan struktur. Workshop ini ada yang khusus untuk satu prodi, ada juga yang digunakan oleh semua prodi. Nah, contohnya ini adalah workshop yang sibuk karena digunakan oleh semua prodi, gitu, Mbak. Oke, berarti memang mahasiswa-mahasiswa di sini dituntut untuk memang memahami praktik di lapangan, begitu. Jadi benar-benar mereka harus belajar bagaimana membuat beton yang bagus, bagaimana kita membuat struktur kayu yang bagus. Mereka harus belajar di workshop, termasuk juga kita punya laboratorium. Pak, kalau di sini memang fokusnya praktik dan belajar secara langsung. Betul. Nah, tapi Pak, sejarahnya begitu Pak? Nah, begini Mbak, sejarah perguruan tinggi yang di bawah Kementerian PU atau dulu Departemen PU itu cukup panjang ya, dari tahun 70 sekian itu ya. Dulu ada namanya Akput di Bandung, itu D3, kemudian menjadi Akpu, kemudian menjadi LPPU. Nah, LPPU itu ada 3 dulu. Di Bandung 1, Semarang 1, Surabaya 1. Nah, LPPU ini bahkan dari D3, D4, kemudian ada S2 terapan. Namun demikian di tahun 2017 untuk alasan tertentu dibubarkan ya karena kebijakan pada saat itu. Namun kemudian pimpinan PU pada saat itu melihat, loh, ternyata kita butuh lulusan yang benar-benar sudah siap memenuhi kebutuhan Kementerian PU. Nah, makanya terus kemudian tahun 2018 Desember berdirilah ini Politeknik Pekerjaan Umum atau Politeknik PU, atau kita sekarang branding name-nya menjadi PUTEK gitu ya. Dan mahasiswa pertama di tahun 2019. Nah, itu jadi tiap tahun awalnya cuma 225 mahasiswa untuk 3 prodi, sekarang mahasiswa baru 450 per tahun. Berarti pesat ya Pak peningkatannya dari 225 ke 400-an. Nah, iya, karena memang kita sedang mengejar status BLU ya untuk lebih leluasa di dalam mengembangkan perguruan tinggi, Mbak. Oke. Kalau dari PUTEK kan tadi disebutkan inisiasi dari Kementerian PU, begitu. Ya. Berarti ada keunggulan tersendiri nggak Pak dibandingkan dengan vokasi di perguruan tinggi lainnya? Betul. Salah satunya itu adalah mengapa tadi saya sebutkan itu ternyata kok ada yang lulusan tentunya dari yang lain, tapi tidak pas benar dengan kebutuhan kita. Makanya kita terus kemudian dibentuklah beberapa prodi yang benar-benar seperti contohnya kita ada Dirjen Sumber Daya Air, kita bentuk teknik konstruksi bangunan air, itu prodinya. Kemudian ada Dirjen Bina Marga mengurusi jalan dan jembatan, kita membentuk prodi teknologi konstruksi jalan dan jembatan. Lalu ada Dirjen Cipta Karya mengurusi air minum, sanitasi gedung, kita membentuk prodi teknologi konstruksi bangunan gedung. Masih ada 2 lagi nanti, yaitu teknologi konstruksi air minum dan teknologi konstruksi sanitasi, dan juga ada D4. Berarti memang akan terus dikembangkan begitu ya Pak, mengikuti bagaimana kebutuhan di Indonesia saat ini. Iya, tapi sementara kita khusus spesifik untuk Kementerian PU gitu ya, apa yang kita kerjakan, main core-nya. Main core-nya. Kalau program studinya Pak berarti tadi ada 3 begitu? Sekarang ini ada 3. Ya. Apa aja Pak tadi? Teknologi konstruksi bangunan air, teknologi konstruksi jalan dan jembatan, dan teknologi konstruksi bangunan gedung, Mbak. Pak, PUTEK ini kan juga mendorong keberlanjutan juga yang diusung dengan Smart Green Campus. Betul. Kalau dari PUTEK ini bagaimana implementasinya, Pak? Ya, kebetulan. Nah, ini kebetulan ya, syukur alhamdulillah, karena ini yang membangun juga Kementerian PU sendiri pada saat itu, yaitu oleh Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan, sudah didesain sebetulnya bangunan-bangunan di kampus ini sebagai green building ya. Sekarang Ditjen Cipta Karya membentuk yang lebih tinggi, yaitu smart building di IKN contohnya. Nah, kita green building sudah ada, jadi sini ini air hujan ini sudah ditampung, Mbak. Sudah ditampung, Mbak Konita, ditampung kemudian dimanfaatkan untuk keperluan. Nah, ini air ini dari air hujan. Kecuali kalau memang kurang, barulah kemudian ada suplai air. Itu sekedar contoh.
terus kemudian bagaimana tata lingkungan dibentuk, bagaimana supaya hijau, terus kemudian pengolahan limbah. Nah, kita ada tersendiri, ada di sini. Bahkan juga kita disediakan dengan embung ya, untuk kalau banjir itu masuk ke sana ya. Jadi sudah dipikirkan oleh Kementerian PU. Dan selain itu juga di dalam tata kelola kampus kita sedang berusaha menuju ke arah paperless semuanya ya, sehingga kita menyebutkan smart green campus karena ada yang berusaha menjadi green campus, ada yang smart campus. Kami sudah dua-duanya karena sudah dibekali sebetulnya, jadi tinggal mengembangkan saja. Berarti secara tidak langsung mahasiswa juga berkontribusi terhadap keberlanjutan yang ada di kampus ini. Betul, jadi seperti pemilahan sampah dan sebagainya sudah kita tugasi sebetulnya. Ya. Oke. Pak, terima kasih. Kita akan tetap lanjutkan Pak untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan PU Tech di sini. Ya, terima kasih. Ya. Didukung oleh Kalau fasilitas apa Pak yang ada di PU Tech ini untuk mendorong dan mendongkrak mahasiswa di sini agar lebih aplikatif dan paham terkait dengan pekerjaan lapangan? Siap. Yang pertama tentunya adalah fasilitas kampus. Kita ada 2 kampus, total 15 hektar ya. Nah, ini kampus ini masih baru 3 tahun dan sudah lengkap, dilengkapi oleh 8 workshop, 15 laboratorium, termasuk ada 2 laboratorium 1 dibanding 1, yaitu di situ salah satunya adalah jembatan. Kita punya jembatan loh Mbak, jembatan, satunya jembatan gantung, satunya jembatan beli. Nah, mahasiswa benar-benar harus bisa memasang dan membongkarnya. Nah, itu yang membedakan kita dengan perguruan tinggi vokasi yang lain. Terus kemudian kita ada tentunya fasilitas untuk soft skill, tadi ya beberapa macam olahraga, kesenian. Nah, itu kita benar-benar sangat dukung. Terus kemudian tentunya perpustakaan dan juga ada rusun dosen dan juga ada rusun mahasiswa, khusus mahasiswa cewek, mahasiswi dan mahasiswa cowok ya. Nah, itu tahun pertama mereka harus masuk. Tahun kedua mereka pilihan, boleh di rusun atau juga di luar. Nah, tapi tahun pertama harus. Dan kemudian juga ada pengaturan mereka. Mereka itu tidak boleh milih kawan satu kamar. Satu kamar itu 4 orang, Mbak. Dan biayanya murah. Rp150.000 per bulan. Udah, itu sudah ada AC dan lainnya, sudah lengkap ya. Sangat terjangkau. Sangat terjangkau dan juga biayanya juga murah. Untuk pendidikan vokasi itu juga murah, 6 juta per semester. Berarti sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas yang memumpuni dengan harga yang terjangkau. Betul, Mbak. Dan ingat, ini sesuai dengan visi Kementerian PU juga kita berusaha yaitu mengentaskan kemiskinan dan membangun kawasan perbatasan terpinggir. Itu kami mahasiswa di profilnya itu dari 38 provinsi, 36 provinsi ada di sini perwakilannya. Termasuk mahasiswi di kita itu angkatan 2025 41%. Bahkan di tahun 2024 45%. Nah, ini memang ada perubahan paradigma ini, pelajar putri SMA juga ternyata minatnya juga besar untuk di keteknikan. Untuk yang masuk ke PU Tech ini Pak, berarti mahasiswa-mahasiswi itu lulusan dari SMA, SMK juga bisa? Tentunya dari SMA, IPA tapi karena kita ada pelajaran fisikanya ini yang agak susah itu kalau IPS. Terus kemudian SMK tentunya. Nah, SMK tapi kan ada banyak juga SMK ekonomi dan sebagainya. Nah, ini SMK yang keteknikan kita terima. Lalu MA, Madrasah Aliyah, itu ada yang seperti SMA, ada yang seperti SMK. Nah, itu sama juga ya. Jadi yang pokoknya yang ada mata kuliah fisikanya itu kita bisa terima karena kemarin kan ada kurikulum merdeka ya. Ya pokoknya kalau pernah ngambil fisika kita bisa terima.
Oke. Di mungkin semester akhir kan biasanya ada magang, studi independen. Nah, dari PUTEK ini sendiri bagaimana mendukung mahasiswa tersebut? Nah, ini kebijakan Kementerian PU adalah mereka wajib magang selama 6 bulan full, tidak boleh kurang dari 6 bulan, 1 hari pun, di proyek-proyek strategis nasional. Nah, Kementerian PU benar-benar mendukung Politeknik Pekerjaan Umum atau PUTEK ini dengan juga menyalurkan kemana proyek-proyek strategis nasional ini. Memang setahun terakhir ada mahasiswa yang ingin magang mandiri, kita persilahkan. Tetapi intinya sebetulnya adalah kita sudah arahkan. Berarti untuk program magang yang sudah disediakan, itu apakah juga bekerja sama dengan kementerian-kementerian terkait begitu? Kita sejauh ini dengan Kementerian PU aja karena masih cukup ya, masih cukup, dan juga dengan kontraktor-kontraktor nasional. Nah, kita bekerja dengan kontraktor BUMN, semua karya kita sudah bekerjasama, dan juga dengan kontraktor besar di bawah Asosiasi Kontraktor Indonesia sebanyak 125 kontraktor, termasuk di dalamnya itu adalah ada kontraktor asing juga. Kalau gitu ada nggak sih Pak lulusan dari PUTEK ini yang memang sudah berkarya atau berkontribusi begitu terhadap pembangunan konstruksi atau infrastruktur? Oh, banyak Mbak, jadi ada yang bekerja di proyek-proyek IKN, banyak. Kemudian ada juga yang di-hire untuk karena mereka punya keahlian BIM ya, itu juga di-hire oleh Kementerian PU. Pokoknya setiap proyek yang strategis nasional pasti ada lulusan kami. Pak, ini kan akan memasuki tahun ajaran baru. Betul. Sebagai direktur dari PUTEK, ada nggak sih Pak yang ingin disampaikan kepada calon-calon mahasiswa begitu? Bagi para siswa ya, SMA, SMK yang belajar yang sifatnya keteknikan, juga madrasah aliyah yang umum tapi yang belajar fisika, dan juga yang kejuruan seperti SMK yang keteknikan, silahkan kami tunggu di kampus Politeknik Pekerjaan Umum atau Politeknik PU atau PUTEK di Semarang. Saksikan sendiri bahwa kami memang menciptakan lulusan yang kita sebut sebagai tuntas, ya, tangguh, unggul, dan berintegritas. Nah, itu tadi sudah kita sampaikan, biayanya terjangkau. Kami sangat menantikan pendaftaran. Kita ada proses penerimaan, biasanya Pak Menteri juga datang pada saat penerimaan dan juga pada saat wisuda itu ya. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, terima Kita kasih. sudah berbicara banyak terkait dengan keunggulan kampus, lalu dengan mahasiswa-mahasiswa di sini dapat berkontribusi untuk menuju Indonesia Emas 2045 Pak ya. Betul, iya. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Nah, pendidikan vokasi ini menjadi jawaban nyata untuk menciptakan tenaga yang terampil untuk di sektor konstruksi dan juga di sektor infrastruktur. Demikian untuk Indonesia kali ini. Terima kasih Bapak. Sampai berjumpa. Selamat, iya, terima kasih kembali Mbak Konita. Iya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih para hadirin. Untuk alasan memilih PUTEK karena brandingnya di kalangan masyarakat dan di sekitar aku sendiri itu udah bagus banget. Dimana di sini kita difasilitasi banyak hal, mulai dari kita praktik, mulai dari tempat tinggal. Kalau kita tinggal jauh dari Semarang, itu kita udah dinaungkan di bawah mereka semua. Jadi kita nggak perlu riskan, kita nggak perlu risau gimana nanti kita merantau ke sini dan gimana nanti kalau kita praktek, apakah kita harus pergi kemana untuk pinjam alat, karena kita udah punya sendiri. Untuk fasilitas dan pengajarannya itu menurut aku sendiri udah oke banget, karena aku bisa akan jurusannya SMA Kak. Jadi kalau misalnya ini masuk ke sini tuh kan awam ya, kita nggak tahu apa, tapi masuk sini kita diajarin itu cara pembahasannya, cara membahasakan konstruksi sekarang itu jadi lebih paham. Kalau praktik sama untuk mata kuliah di ruang teori sendiri itu 70-30. Jadi 70% praktik, 30-nya kita belajar di kelas. Sangat enjoy sih, kebetulan lebih senang untuk terjun ke lapangan untuk megang alat karena lebih paham gitu. Jadi misalnya kita 30% udah belajar, 70%-nya untuk pemantapan itu udah cocok banget untuk cara belajar aku sendiri. Kebetulan minggu depan akan praktek langsung sih Kak dalam pembuatan beton. Itu sangat berguna untuk nanti pembangunan waduk sendiri sebagai salah satu mahasiswa teknologi bangunan air ya. Untuk membangun beton kan kita butuh fondasi yang kuat, kita juga butuh bagaimana bisa membangun beton tanpa
tanpa ada resiko kerusakan. Jadi itu sangat berguna dan kita punya bahannya langsung besok kita buat beton. Oke, untuk harapan untuk Politeknik Pekerjaan Umum ini, semoga kedepannya semakin di-upgrade lah fasilitasnya karena emang udah bagus, tapi kan semakin ke depan kita makin banyak butuh teknologi yang baru kan, jadi kita pasti harus untuk upgrade, dan juga untuk fakultasnya atau prodinya itu mungkin bisa ditambah untuk jenjang yang lebih lagi. Kalau sekarang ada 3, mungkin besok bisa ditambahkan entah berapapun sampai emang orang-orang tuh lebih luas mengenal Politeknik Pekerjaan Umum ini. Untuk teman-teman yang tertarik di dunia konstruksi ataupun nanti teman-teman memikirkan jenjang ke depan bagaimana setelah kuliah bisa langsung kerja, bisa banget untuk mendaftarkan diri di PUTEK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.